tapi jumlah penetapannya ini hanya 319.716. Ini berkurang sedikit nih. Kemudian untuk P3 tenaga kesehatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel. Channel Bapak dan Ibu Guru untuk diskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, kali ini saya akan membahas tentang hasil raker terbaru kebijakan final pengadaan ASN 2022 dan penyelesaian status honorer jadi ASN. Ini merupakan kabar yang menggembirakan buat kita semua, dan mudah-mudahan ini juga jadi bahan acuan bagaimana kita untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakannya ke depan. Gitu, Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke. Hasil raker tentang pengadaan ASN dan pendataan guru non-ASN di instansi pemerintah tentunya sudah jadi kabar yang umum, dan sudah beberapa instansi melaksanakan. Di sini saya akan bahas yang pertama adalah tentang arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022. Pengadaan ASN tahun 2022 ini dilakukan hanya untuk P3K. Ini untuk 2022 ini adalah dilakukan untuk P3K. Ini sesuai dengan SK Menteri Pan RB nomor B /1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan nomor sekian. Yang pertama untuk arah kebijakannya adalah pandemi COVID-19 dan penyederhanaan birokrasi. Kemudian perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif dan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas. Yang kedua adalah berfokus pada pelayanan dasar, guru, dan tenaga kesehatan. Nah, sisa formasi guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah keberpihakan pada XTHK 2, atau tenaga honorer kategori 2. Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak. Nah, ini kabar membahagiakan untuk THK 2 Kemudian yang keempat adalah gaji dan tunjangan. Berkaitan dengan gaji dan tunjangan, ini kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan tentunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasil final penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 teman-teman semua. Ini sudah final nih. Nah, instansinya ini ada dari pusat dan dari daerah. Kemudian jumlah usulan, kemudian jumlah penetapan. Nah, dari pusat sendiri ini jumlah usulannya adalah 208.758. Tapi yang ditetapkan jumlahnya hanya 90.690. Kemudian untuk daerah ini terbagi menjadi 3 untuk P3K guru, kemudian P3K tenaga kesehatan, dan P3 tenaga teknis. Untuk P3 tenaga guru ini jumlah usulannya adalah 328.858, tapi jumlah penetapannya ini hanya 319.716. Ini berkurang sedikit Kemudian untuk P3 tenaga kesehatan ini jumlah usulannya 94.168, tapi yang ditetapkan hanya 92.014 saja. Kemudian P3K tenaga teknis, P3K tenaga teknis ini jumlah usulannya 92.593. Kemudian jumlah penetapannya ini hanya 27.608. Ini kurangnya banyak sekali. Nah, ini dari total yang semulanya untuk daerah ini 515.614, ini jumlah penetapannya hanya menjadi 439.338. Dengan total pusat dan daerah ini kalau dijumlahkan 724.372, ini tadinya jumlah usulannya ini menjadi 530.028. Nah, ini adalah penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 yang sudah final teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
Selanjutnya adalah perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022 nih. Nah, ini untuk timeline-nya. Ini timeline seringkali saya bahas nih sebenarnya. Ini tidak berubah ya, tidak banyak berubah. Untuk Juni 2022 ini penetapan Keputusan Menteri tentang Kebutuhan ASN Nasional tahun anggaran 2022. Ya. Kemudian Juli ini pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 melalui aplikasi e-formasi untuk instansi daerah. Kemudian Agustusnya ini rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 ini sudah dilaksanakan. Kemudian Septembernya ini rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan KEPMEM tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah, ini minggu pertama. Kemudian pembukaan pendaftaran seleksi ASN minggu ketiga dan 4. Nah, ini sudah diputuskan ya teman-teman ya. Kemudian kriteria dan jumlah tenaga honorer yang diangkat. Nah, ini teman-teman, untuk pengangkatan ini sudah pernah dilakukan sejak tahun 2000 sampai dengan 2014. Nah, ini ya sesuai dengan PP 48 tahun 2005, kemudian PP 43 tahun 2007. Kemudian untuk PP 56 tahun 2012 ini juga. Ya, ini ternyata teman-teman menyisakan 60.000 yang pertama ya, menyisakan 60.040.82. Ini untuk THK 1 karena tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang tahun 2012 ini ada sejumlah 438.590 THK 2 ini tidak lulus seleksi. Ya. Jadi total yang diangkat sejak 2005 sampai 2014 ini sudah mencapai 1.070.092 orang. Ini untuk kategorinya. Kemudian sisanya gimana? Sisanya ini ada kaitannya dengan ini teman-teman, pendataan tenaga non ASN tentunya yang sekarang tentunya sudah mulai dilaksanakan, dan Bapak Ibu guru yang menjadi tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah tentunya sudah mulai membuat akun di pendataan non ASN tentunya. Nah, ini yang pertama saya jelaskan. Surat Menteri Pan-RB nomor B/M.SM.02.03 tahun 2022 ini tanggal 31 Mei 2022. Hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini yang pertama, mengingatkan kepada kementerian atau lembaga dan Pemda tentang pemberlakuan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pada November 2023 tidak boleh ada status tenaga non-ASN. Ini jadi penghapusan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ya. Kemudian yang kedua, diminta kepada kementerian atau lembaga dan Pemda untuk melakukan pemetaan dan langkah-langkah penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, ini sedang dilaksanakan tentunya untuk pemetaan. Kemudian yang poin berikutnya adalah untuk menciptakan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Jadi ini sebenarnya tujuannya baik sekali teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang sudah mengabdi sejauh ini di lingkungan instansi pemerintah, ini akan diperhatikan kejelasan statusnya, karir, dan kesejahteraannya. Kemudian poin yang kedua adalah Surat Menteri Pan-RB nomor B/1511-M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. Hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini poin pertamanya adalah pendataan dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah, bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN. Jadi nanti teman-teman semua sementara ini jangan berharap-harap dulu untuk menjadi ASN ya. Sementara ini adalah untuk dilakukan adalah untuk melakukan pemetaan dulu ya. Jadi saya ulangi lagi, bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN. Kemudian yang poin kedua, pendataan meliputi tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Ini yang sudah dilaksanakan oleh Pan-RB tentunya ya. Yang pertama adalah rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2022, dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah provinsi, kota, kabupaten, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia atau APEKSI, dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI.
Kemudian yang kedua adalah kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana. Yang poin ketiga adalah rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Kepegawaian Negara di lingkungan instansi pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2022 yang dihadiri oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pusat maupun daerah, sekaligus launching aplikasi pendataan yang telah dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang keempat adalah Kementerian PAN-RB senantiasa mendorong usulan kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik ya, serta pembukaan atau perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K melalui aplikasi e-formasi. Nah, ini adalah hasil dari raker yang dilakukan oleh PAN-RB tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang bagi kita semua, di mana kita sebagai guru mungkin ya, yang mengharap-harap untuk menjadi ASN P3K guru, kemudian yang Kemenkes di bawah naungan Kementerian Kesehatan juga sudah jelas ya bahwasanya bukan hanya P3K guru saja, jadi ada tiga kategori yang akan dibuka untuk CASN tahun 2022 ini ya, P3K guru, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Terima kasih, selamat pagi, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.